Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari saya Ahmad Nurkholis dari 7lebah.com. Kali ini saya akan memberikan sharing bagaimana cara membaca hasil analisa Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu parameter, yaitu pada bagian peredaran darah dari jantung menuju ke otak. Ini adalah tampilan terbaru 39.9 di bagian data. Kita bisa melihat info dasar bagaimana salah satu contoh pengecekan. Ini ada contoh pria, tanggal lahir sekian, jenis kelamin pria, tinggi badan 175 cm dengan berat badan 70 kg, keterangan berat badan standar. Di bagian data ujian, saya coba untuk buka lihat laporan. Alat canggih Quantum Resonance Magnetic Analyzer dapat membaca hasil analisa hingga lebih dari 41 laporan. Setiap subparameter kurang lebih 260 subparameter. Namun kali ini kita akan membahas satu hasil, yaitu pada nomor 1 bagian peredaran darah di jantung dan otak. Contoh pria dengan berat badan standar, tinggi badan 175 cm dengan berat badan 70 kg. Subparameter yang pertama adalah kekentalan darah. Kekentalan darah ini yang dimaksud adalah kekentalan darah yang ada pada peredaran darah di jantung menuju ke otak. Kekentalan darah hasil saat ini tinggi, sehingga jadi dari rentang normal 48264 sampai 65371, di sini hasilnya 71092. Kekentalan darahnya tinggi. Apa yang menyebabkan kekentalan darah ini tinggi? Ada dua. Kekentalan darah yang tinggi itu disebabkan, satu, karena dia kurang mengkonsumsi air putih, sehingga kandungan cairan dalam darah terserap, sehingga darahnya lebih kental, ibarat sebuah adonan kurang cairan. Penyebab yang kedua adalah tingginya lemak di dalam darah, atau orangnya biasanya suka mengkonsumsi makanan yang berlemak. Nah, dari kekentalan darah yang tinggi ini kita bisa menebak salah satu hasil laporan daripada pasien ini. Yang terjadi adalah kekentalan darahnya di sini tinggi. Nah, yang di nomor 3 ini lemak darah. Lemak darahnya normal 0481 sampai 1043, di sini ada 1712. Lemak darahnya juga tinggi. Berarti ada kemungkinan besar kekentalan darahnya tinggi disebabkan karena lemak darah, bukan karena kekurangan. Kita lihat pada kualitas fisik dasar, tingkat kekurangan airnya normal, 33 sampai 37, ini 34, berarti normal. Sehingga penyebab utama dari kekentalan darah tersebut adalah karena tingginya lemak darah. Nah, untuk mengatasi kekentalan darah ini, otomatis yang utama adalah dia harus mengurangi konsumsi makanan berlemak, sehingga biar darahnya bersih. Ini kalau bisa juga dikonsumsi produk-produk yang berbau, bisa detoksifikasi untuk mengeluarkan lemak ini tadi. Kemudian yang dua adalah kristal atau plak kolesterol. Kristal atau plak kolesterol adalah, jadi ibarat adanya selang, di dalamnya ada lumutnya. Nah, ini kalau kristal plak kolesterolnya tinggi, berarti pembuluh darah di dinding-dindingnya itu sudah menempel plak atau sudah ngeplak. Jadi sudah mengkristal itu lemaknya. Yang awalnya di lemak darah dia sudah mengkristal. Cuman ini hasilnya normal. Nah, karena adanya lemak darah yang tinggi dan kekentalan darah yang tinggi, sehingga pembuluh darahnya agak terhambat karena darahnya kurang cair. Jadi kurang cair darahnya. Darahnya agak kental sehingga terhambat di dalam pembuluh darah. Dan karena kekentalan darahnya ini tinggi, darahnya kurang cair, akhirnya selang-selang pada pembuluh darah ini agak tinggi. Biasanya yang terjadi, nafasnya agak sesak, dada terasa sesak hingga sampai punggung. Kemudian ada juga di bagian sini ada tekanan arteri koroner dalam merembeskan darah. Tekanan arteri koroner dalam merembeskan darah ini adalah tekanan jantungnya tadi. Kalau ini normal berarti dia tekanannya normal. Di bawah ini ada lagi pasokan darah ke jaringan otak. Pasokan darah ke jaringan otak dia agak tinggi. Yang terjadi ketika pasokan darah ke jaringan otak ini agak tinggi, dia nanti biasanya ada permasalahan agak pusing.
Seperti itu. Dan bagi Anda yang ingin menggunakan alat ini untuk mengecek kondisi jantung, apabila Anda kurang memahami tentang penjelasan setiap subparameter, kami sudah menyediakan di bawahnya seperti ini. Ini ada kekentalan darah adalah viskositas yang berhubungan dengan kekentalan cairan. Semakin tinggi viskositas suatu cairan, maka makin sulit molekul dari cairan tersebut untuk bergerak. Bila hal ini terjadi pada molekul darah, maka tentu saja aliran darah akan terganggu. Akibatnya akhirnya timbul penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Ini sudah kami jelaskan dengan bahasa Indonesia, sangat mudah sekali. Setiap subparameter sudah kami jelaskan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang membaca quantum resonance magnetic analyzer, hasil analisa di bagian parameter peredaran darah di jantung dan otak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila Anda ingin mendapatkan alat canggih ini, alat yang mampu mendeteksi kondisi kesehatan jantung Anda dan organ-organ yang lain, maka Anda dapat menghubungi kami di 0812 1316 2228. Salam sukses dari kami, 7lebah.com.